SLB Negeri Musirawas membuat panduan pembelajaran daring. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada terganggunya layanan pendidikan, termasuk layanan pada Kesatuan Pendidikan Khusus, yang berdampak pada penutupan layanan pendidikan khusus tak terkecuali yang dialami SLB Negeri Musirawas. Penutupan ini terjadi pertengahan Maret 2020 dan diberlakukan kebijakan belajar dari rumah yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan selama masa darurat COVID-19 dan diperjelas dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Belajar dari Rumah di masa pandemi COVID-19. Dwi Budiontoro, SPD Pembina SLB Negeri Musirawas mengatakan, dalam keputusan bersama tersebut, ditetapkan bahwa satuan pendidik di zona hijau dan kuning dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidik dengan beberapa persyaratan terkait dengan protokol kesehatan, pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas, baik yang belajar dari rumah maupun pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Memerlukan panduan yang lebih teknis, berkaitan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang spesifik. Untuk itu, SLB Negeri Musirawas membuat panduan belajar daring. Sehubungan hal tersebut, SLB Negeri Musirawas melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus bekerja sama dengan mitra pendidikan khusus, termasuk sekolah luar biasa, Helen Keller International Indonesia, Mitra Netra, Satuan Pendidik Penyelenggara Pendidikan Inklusif Emergency Unit, menyusun panduan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas pada masa pandemi COVID-19. SLB ini terdiri dari berbagai jenjang pendidikan. Ada TKLB, SDLB, SMALB, SMPLB ya. Sementara untuk TKLB belum langsung ke anak itu kita langsung masukkan ke SDLB. Jumlah siswanya sampai saat ini 66 siswa, Pak, dengan berbagai kebutuhan. Kemudian yang SMP 31, yang SMA 19. Kemudian itu, panduan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas merupakan acuan bagi satuan pendidik khusus. Penyusunan panduan ini dimaksudkan agar sekolah mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bagi penyandang disabilitas selama pandemi COVID-19. Adapun pelaksanaan pembelajaran di masa darurat COVID-19 ini bagi peserta pendidik penyandang disabilitas dapat dilakukan dari rumah yang disebut dengan belajar dari rumah atau BDR, maupun yang dilakukan secara tatap muka di satuan pendidikan. Kedua jenis kegiatan tersebut, pembelajaran bertujuan untuk memastikan peserta didik penyandang disabilitas tetap memperoleh layanan pendidikan dan dukungan psikososial selama pandemi COVID-19. Saya Nova Anggraini, Radio Darussalam melaporkan.